Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1496 Medan Perang yang sudah lalu. Mereka melintasi medan perang lama selama beberapa hari lagi. Pada akhir minggu kedua, ada begitu banyak makhluk mimpi buruk yang mati dan kapal hantu yang mengambang di air yang tenang. Dikelilingi oleh puing-puing dan senjata rusak, sehingga hampir mustahil untuk menavigasi di antara mereka. Kabut aneh menggantung di udara, membatasi jarak pandang mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Casey mengangkat chain breaker lebih tinggi, dan mereka terbang di atas lokasi pembantaian yang mengerikan. Sungai besar dipenuhi dengan sampah-sampah busuk, puing-puing, dan kapal-kapal yang hancur. Terselubung dalam senja yang suram, mereka menutupi air seperti karpet yang mengerikan. Karpet itu terbentang di kejauhan, akhirnya menghilang dalam kabut. Sunni terkejut dan terguncang melihat pemandangan ini. Berapa banyak orang yang meninggal di sini? Dia tidak asing dengan medan perang, tapi medan perang ini tampak sangat suram dan pedih. Meskipun jumlah kapal yang rusak jauh lebih sedikit daripada jumlah makhluk mimpi buruk yang terbunuh. Bagian dari medan perang berair ini saja pasti telah merenggut nyawa prajurit Twilight yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, tidak semua dari mereka telah terangkat. Sangat ingin melarikan diri dari dunia yang sekarat dan menciptakan pasukan orang suci untuk merebutnya kembali. Daeron telah memimpin sebagian besar rakyatnya yang masih hidup di sini. Baik yang terbangun maupun yang duniawi. Sebelum musim gugur, jumlahnya sangat banyak. Tempat apa ini? Suara Evie rendah. Nevis meliriknya, lalu melihat kembali pemandangan mengerikan itu. Itu di pinggiran medan perang. Disinilah para pendahulu kita, para pejuang laut Twilight, menghadapi Legiun Verge yang tercemar. Raja Ular pernah memimpin rakyatnya untuk mengepung kota terkutuk Verge, namun terpaksa mundur setelah gagal menghancurkan pencari pertama. Kekuatan kekotoran batin pasti melancarkan kampanye perang sebagai pembalasan, dan ini adalah akibat yang mengerikan. Sunni mengamati mayat-mayat yang mengambang. Pantas saja para najis lambat dalam melenyapkan Fallen Grace. Apakah berbeda pada siklus pertama? Aku penasaran. 6 Tulah dan pasukan mereka yang tercemar mungkin adalah pemenang dari pengepungan Twilight, namun korban yang mereka derita sangatlah parah. Lagi pula, Verge tidak memiliki jumlah prajurit yang tak terbatas. Dengan banyaknya kekejian yang tercemar yang tampaknya telah binasa di sini, dalam kabut fajar, jumlah mereka yang tersisa tidak akan cukup untuk melanjutkan penaklukan agresif. Apakah berbeda pada siklus pertama? Aku penasaran. Mungkin, tanpa 6 Tulah, Twilight akan tetap berdiri. Hal yang sama berlaku untuk WAV, dan beberapa kota yang diperintah oleh Sibyl. Kelompok tersebut akan mampu melakukan perjalanan melintasi sungai besar, perlahan-lahan mengumpulkan sekutu dan membangun pasukan yang besar untuk menghancurkan Verge. Sunni dan Nevis akan mendapatkan dukungan dari pengikut Weaver, Casey akan menjadi orang suci masyarakat sungai, Jet dan Evie akan mengumpulkan suku pengembara sungai. Dan Kai akan mendapatkan kepercayaan dari Raja Twilight dengan bantuan Mordred. Tapi mungkin tidak. Mungkin Twilight selalu ditakdirkan untuk jatuh sebelum penantang baru tiba. Dan Raja Ular selalu ditakdirkan untuk menjadi gila dan menjadi binatang buas yang tidak punya pikiran. Bagaimanapun, masa lalu itu telah berlalu sekarang, dan tidak ada cara untuk mengungkap rahasianya. Sebaliknya, Sunni harus memikul beban mahkota Raja Daeron, dan kepercayaan Windflower, untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh penduduk Laut Twilight. Dia mengertakkan gigi. Aku akan menggunakan hadiahmu dengan baik. Ayo lanjutkan.
Dipandu oleh cahaya relik suci para Sibyl, pemutus rantai terbang di atas hamparan mayat-mayat mengerikan, kapal-kapal rusak, dan hutan senjata rusak. The Edge semakin dekat dan dekat. Mereka tidak dapat melihat jauh karena kabut, namun angin membawa bisikan di kejauhan, air terjun tak berujung itu tidak terlalu jauh saat ini. Casey telah menurunkan kecepatan kapal terbang itu hingga merangkak, takut ada sesuatu yang tiba-tiba menyerang mereka dari bawah. Dengan cara ini, setidaknya, mereka akan menyadari adanya ancaman yang mendekat. Sunny sedang mengintip ke kejauhan ketika bayangan cepat tiba-tiba jatuh dari langit, dan seekor gagak hitam mendarat di bahu Jet. Gemanya telah mengintai ke depan, dan sepertinya membawa kabar. Soul Reaper memandang Crow dan mengangkat alisnya. Apa yang kamu temukan? Burung gagak membuka sayapnya dan berkokok, Saine. Saine, Jet mengerutkan kening. Mengkilap, kamu menemukan sesuatu yang berkilau? Gema itu menatapnya beberapa saat, lalu mendecakkan paruhnya dan terbang ke udara lagi. Jet melirik Casey. Kita mungkin harus mengikuti. Gadis buta itu ragu-ragu sejenak, lalu menggerakkan dayungnya, mengarahkan pemutus rantai menjauh dari arah yang ditunjuk oleh cahaya penuntun. Mereka terus terbang ke arah yang dulunya hilir, sekaligus bergerak mendekati tepian. Setelah beberapa waktu, sebuah bangunan menjulang tinggi muncul dari balik kabut. Berbeda dengan bangkai para Leviathan, strukturnya jelas dibuat oleh tangan manusia. Sebuah tembok besar menjulang tinggi di atas air, dimahkotai dengan benteng. Dasar tembok dipenuhi paku-paku besar, seolah-olah mencegah makhluk mimpi buruk mencapainya. Ada banyak kekejian yang tertusuk pada paku-paku ini. Beberapa rantai besar membentang di kedua sisi bangunan, menghilang ke dalam kabut. Itu adalah benteng terapung. Sunny mengamati benteng itu, terkesan melihat betapa megahnya benteng itu dalam cahaya senja dini hari. Namun, untuk setiap paku yang masih utuh, lebih banyak lagi yang bengkok atau patah. Sebagian besar rantai besar yang pernah dihubungkan ke sisi benteng pernah robek dan tertutup karat. Tembok-tembok besar itu telah ditembus dan sebagian telah runtuh. Benteng-benteng itu dipenuhi dengan tulang-tulang manusia, dengan bendera-bendera compang camping yang tergantung tak bernyawa dalam keheningan yang menyedihkan. Benteng hantu itu berdiri kosong dan takluk, dan hanya gemeretak rantai berkarat yang jarang memecah kesunyian yang mengelilinginya. Crow langsung menuju ke benteng. Mendarat di tembok pembatas benteng yang sebagian runtuh, burung hitam itu mengangkat paruhnya dan berkokok dengan keras. Cakarnya bergema di atas air, menyebar jauh dan luas. Sedikit mengernyit, Casey menghentikan chain breaker. Para anggota kelompok berkumpul di haluan, mempelajari benteng yang ditembus. Cahaya penuntun masih menjauh darinya, jadi, mengapa gagak Jet membawa mereka ke sini? Sunny baru saja hendak berbicara ketika dia menyadari sesuatu dari sudut matanya. Di luar sana, di atas benteng yang runtuh, sesuatu baru saja bersinar terang. Memalingkan kepalanya, dia menyipitkan matanya dengan cemberut. Apa itu? Sesaat kemudian, ada sinar terang lagi, tapi segera menghilang. Di sana, ada mayat kerangka dengan baju besi baja yang dipoles tergeletak di benteng, punggungnya bersandar pada mekanisme penguncian salah satu rantai. Saat rantai itu bergoyang di dalam air, mayat itu didorong dengan ringan ke atas dan ke bawah. Saat dia bergerak, sinar matahari lembut terpantul dari permukaan pelindung dadanya. Seolah-olah mengundang mereka untuk datang. Sunny memiringkan kepalanya. Armor itu, sebagian besarnya tertutup kotoran, tetapi beberapa di antaranya bersih, memperlihatkan baja yang berkilau dan dipoles. Baja itu dipoles dengan sangat sempurna,
hingga hampir seperti cermin. Dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Mordred, pangeran ketiadaan, menyambut mereka di Twilight. Budak Bayangan bab 1497 Penghalang rantai. Pemutus rantai naik lebih tinggi, akhirnya mencapai dinding benteng terapung dan berhenti di atas benteng. Dari sana, mereka bisa melihat lebih jauh ke dalam kabut. Jauh di sebelah kiri mereka, benteng terapung lainnya hampir tidak terlihat di senja hari, sama rusak dan menyedihkannya dengan benteng ini. Ada satu lagi di sebelah kanan mereka. Ketiganya pernah dihubungkan dengan rantai tebal, tapi sudah lama putus. Sunyi terdiam beberapa saat. Itu adalah penghalang untuk memblokir sungai besar. Pasti pernah ada sebuah cincin benteng yang dibangun di sekitar Twilight. Dengan rantai besar yang digantung di antara keduanya baik di atas maupun di bawah air. Dengan begitu, Najis harus menerobos penghalang rantai sebelum mencapai kota. Pilihan lainnya adalah menyelam lebih dalam dan melewati barikade benteng terapung yang menakutkan. Tapi hal itu akan membuat mereka terbuka lebar terhadap pembalasan dari garnisun di benteng garda depan. Bagaimanapun juga, mudah untuk melihat bahwa Najis telah memilih untuk menyerang penghalang rantai secara langsung. Pertempuran tampaknya sangat mengerikan di sekitar benteng-benteng yang telah runtuh. Dan di luar mereka, Sunyi menggigil. Di sisi lain benteng yang ditembus, ada begitu banyak mayat mengambang sehingga dia hampir tidak bisa melihat air. Sedemikian rupa sehingga seseorang mungkin bisa berjalan dari sini ke Twilight tanpa membuat sepatu botnya basah sekalipun. Sambil mengerutkan kening, dia meletakkan tangannya di pagar. Namun sebelum dia melakukannya, Sunyi ragu-ragu sejenak dan memandang teman-temannya. Mordred, pangeran ketiadaan adalah sekutu mereka dalam mimpi buruk ini, atau setidaknya, dia seharusnya menjadi sekutu mereka. Sebenarnya, sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan bajingan licik itu. Dalam mimpi buruk kedua, Mordred telah membantai seluruh penduduk di wilayah utara Kerajaan Harapan, semuanya demi mengejar kekuasaan. Jadi, dia bukanlah seseorang yang akan kesulitan menghancurkan sisa-sisa peradaban sungai untuk mencapai tujuannya. Dia juga tidak akan merasa terbebani dengan melepaskan para orang suci yang tercemar ke dunia nyata. Dengan kata lain, Mordred bisa saja memilih untuk bersekutu dengan 6 tulah jika menurutnya metode mereka dalam menaklukkan mimpi buruk lebih baik. Namun, Sunyi cukup yakin bahwa wabah harus membunuh atau menajiskan setiap manusia di makam Aril untuk menang. Dan, betapapun menjijikkannya, Mordred tetaplah manusia. Kecuali jika pangeran ketiadaan siap menyerahkan jiwanya kepada korupsi, satu-satunya jalan keluar dari makam adalah dengan menghancurkan pencari pertama. Setidaknya itulah yang diharapkan Sunyi. Terutama karena Mordred adalah satu-satunya orang yang bisa mengajari mereka tentang cacat pencuri jiwa, atau setidaknya menggunakan pengetahuannya untuk membunuh versi masa lalunya. Tetap, Cassie kebal terhadap kekuatan Mordred karena buta. Laut jiwa Neve kemungkinan besar sama berbahayanya dengan laut jiwa Sunyi. Jika Mordred mencoba merasukinya, dia akan terbakar dalam kobaran api putih. Jiwa Jet yang hancur juga tidak dapat dirasuki dengan mudah, karena betapa uniknya aspeknya. Tapi Evie tidak punya pertahanan melawan pangeran ketiadaan. Jimat landasan yang ditempa oleh ayah Mordred untuk melindungi orang-orang dari putranya ada bersama Kai. Di mimpi buruk kedua, sang pemburu menolak untuk mengambilnya demi pemanah menawan. Tentu saja, Mordred tidak bisa dipastikan mampu mengalahkan Evie dalam pertarungan jiwa. Namun Sunyi tidak mau mengambil risiko. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat ke arah pemburu dan berkata, "Bisakah kamu tinggal dan menjaga kapal?" Dia sedikit mengernyit, tapi kemudian mengangguk dan memaksakan senyum.
Tentu, kalian pergilah dan bersenang-senanglah. Dengan itu, dia mundur selangkah dan bersandar pada tombaknya. Sunni meraih tangan Nef dan menariknya ke dalam bayang-bayang. Keduanya muncul di benteng di bawah beberapa saat kemudian, sementara Jet melompat turun. Casey meluncur ke bawah dengan bantuan penari pendiam dan mendarat dengan anggun di antara mayat-mayat yang lapuk. Di sekeliling mereka terdapat sisa-sisa kerangka para prajurit Twilight. Sangat mudah untuk melihat mana yang telah terbangun satu kali, dan mana yang merupakan manusia biasa. Yang pertama hanya ditutupi oleh kain busuk, armor memori mereka telah lama hilang. Yang terakhir mengenakan baju zirah yang dibuat dari kulit makhluk mimpi buruk dan baja agung. Mayat yang dicari Sunni dan teman-temannya ada di dekatnya, bersandar pada mekanisme penguncian salah satu rantai pengepungan. Mereka mendekati orang mati itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Sunni bisa melihat mereka berempat terpantul di pelindung dada orang yang sudah meninggal itu. Sebuah tengkorak putih menatap tajam ke arahnya dari atas, lubang matanya yang kosong penuh kegelapan. Sunni mengira akan melihat Mordred bersembunyi di balik pantulan. Tapi, yang mengejutkannya, hanya ada 4 sosok di sana, Nevis, Casey, Jet, dan dirinya sendiri. Apa yang direncanakan bajingan itu? Untuk sesaat, dia bahkan tidak yakin apakah Mordred ada hubungannya dengan tempat ini. Apakah itu semua hanya kebetulan? Namun kemudian, tiba-tiba, Sunni menyadari bahwa ia tidak bisa berpaling dari bayangannya sendiri. Dia menatapnya, anehnya merasa tertarik pada pelindung dada yang dipoles. Seolah-olah ada daya tarik tak kasat mata yang menariknya masuk. Sesaat kemudian, dunia seakan terbalik. Semuanya tetap sama, tapi anehnya juga, terbalik. Yang tadinya di sebelah kanannya kini berada di sebelah kirinya, sedangkan yang tadinya di sebelah kirinya kini berada di sebelah kanannya. Sunni kurang lebih ambidextrous, tapi dia tetap menyukai tangan kirinya. Sekarang, anehnya dia merasa tangan kanannya lebih responsif. Mayat dengan baju besi berkilau masih ada di sana. Langit dicat ungu pucat karena cahaya fajar. Pemutus rantai tergantung di atasnya, dengan hanya beberapa cabang pohon suci yang terlihat dari sudut ini. Tapi, sekarang hanya kapal terbang yang terpantul di pelindung dada yang dipoles. Refleksi kelompok telah hilang. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Sunni mengertakkan gigi. Aku berada di dalam refleksi. Dia merasakan teman-temannya melalui indera bayangan, memastikan bahwa mereka masih bersamanya. Syukurlah, mereka tampaknya tidak terluka. Namun sebelum Sunni bisa memastikan situasinya, sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. Itu sama seperti yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dalam kegelapan kosong di langit bawah, ya ampun. Sunles, Nona, saya sangat senang melihat Anda berhasil melakukannya. Budak Bayangan bab 1498 Alam Cermin. Sunni perlahan berbalik dan melihat ke belakang, dan di sanalah dia, Pangeran Ketiadaan. Mordred tampak hampir persis seperti saat pertama kali Sunni melihat wajah aslinya. Tinggi, ramping, dengan rambut hitam legam dan wajah lancip yang tidak terlalu tampan, namun memiliki kecantikan yang aneh. Namun ciri yang paling mencolok adalah matanya yang seperti cermin, yang memantulkan dunia kembali seperti dua genangan perak cair. Ada senyuman menyenangkan namun hampa di bibir Mordred. Tunggu, ada yang tidak beres. Sunni mengerutkan kening. Terakhir kali dia melihat Pangeran Ketiadaan, beberapa saat sebelum memasuki benih mimpi buruk, bajingan itu babak belur dan memar, berlumuran darah kering, dan kehilangan satu tangannya. Tapi sekarang, Mordred tampak baik-baik saja, tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak ada noda darah di tuniknya.
Bahkan tangannya sudah kembali, seolah tak pernah putus. Senyum Mordred sedikit melebar saat menyadari tatapan Sunny. Mengangkat tangan yang dimaksud, dia melambai pada mereka. Sepertinya aku tidak dirindukan. Sungguh menyakitkan. Sunny terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan hati-hati, di mana kita? Ruang di sekitar mereka tampak seperti salah satu benteng terapung dari penghalang rantai Twilight, tapi juga berbeda. Bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa seluruh dunia telah terbalik dari kiri ke kanan, sepertinya ada batas untuk tempat ini. Tidak terlalu jauh dari mereka, medan perang yang mengerikan itu menghilang, tidak berubah menjadi apapun. Seolah-olah seseorang telah menghapus sebagian besar dunia, hanya menyisakan pulau kecil materi yang hanyut di lautan kehampaan. Itu hanya mencakup apa yang tercermin dalam pelindung dada yang dipoles. Sunny merasa merinding saat menyadari fakta itu. Tampaknya teorinya bahwa Mordred telah menarik mereka ke dalam refleksi adalah benar. Memang benar, ruang yang mereka temukan hanya berisi bagian dunia yang terpantul pada pelindung dada mayat yang layu, dan area kecil di sekitarnya. Pangeran Ketiadaan melihat sekeliling, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda menyambut. Ah, ini, sebut saja alam cermin. Anggap saja ini perpanjangan dari kemampuan ascendedku, dalam arti tertentu, memang begitu. Sunny sama sekali tidak menyukai bunyi kata-kata itu. Begitu pula dengan teman-temannya. Sedikit mengernyit, Nevis meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan bertanya dengan nada datar, dalam arti tertentu. Mordred ragu-ragu. Yah, ceritanya panjang. Sayangnya, waktu adalah kemewahan yang tidak mampu kita beli saat ini. Cassie memiringkan kepalanya sedikit. Mengapa tidak? Dia menatapnya dengan hati-hati, lalu melihat sekeliling dengan perasaan tidak nyaman. Ada bahaya yang mengintai di alam cermin ini, sama seperti bahaya di luarnya. Aku sudah mengambil risiko besar dengan datang memperingatkanmu. Jangan lanjutkan perjalananmu ke Twilight. Jika tidak, kamu tidak akan pernah kembali. Peringatannya yang tidak menyenangkan tergantung di antara mereka, membuat suasana menakutkan dari benteng yang runtuh itu menjadi semakin menakutkan. Sunny menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan nada gelap, kenapa? Bukankah kamu di sini? Dan di mana, Kai? Kamu belum melakukan apapun padanya, kan? Karena, jika kamu melakukannya, sebaiknya kamu mulai berdoa kepada para dewa yang sudah mati. Mordred menatapnya sejenak. Ah, begitu banyak permusuhan. Memang benar, aku mungkin pantas mendapatkan perlakuan seperti itu, sedikit, tapi jangan khawatir. Temanmu seharusnya masih hidup. Faktanya, aku cukup yakin dia masih hidup. Mengenai bagaimana aku bisa mengadakan percakapan ini, kamu salah. Faktanya, aku tidak ada di sini. Bayanganku ada, sementara tubuhku hilang di suatu tempat di Twilight ke suatu tempat kita akan aman dari monster yang berkeliaran di alam cermin ini. Kamu mungkin tidak menghargai nyawamu, tapi aku menghargainya. Sunny menggelengkan kepalanya. Itu kurang bagus. Monster apa yang kamu bicarakan? Dan apa maksudmu, tubuhmu hilang? Apakah hancur? Apakah kamu menjadi hantu cermin lagi? Pangeran Ketiadaan memandangnya dengan ekspresi muram. Tidak baik menyebut orang sebagai hantu, Sunless. Sunny mendengus. Sejak kapan aku jadi orang baik? Jawab saja pertanyaannya, sialan. Mordred menghela nafas. Tubuhku tidak hancur. Ia hanya terperangkap di dalam kota. Sejauh yang bisa kupastikan, itu ada hubungannya dengan susunan sihir yang dibuat oleh penduduk Twilight. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa bergerak bebas di dunia fisik. Hal yang sama berlaku untuk temanmu, Nightingale. Perbedaannya adalah aku bisa melarikan diri ke dalam cermin,
sedangkan dia tidak bisa. Ini yang terbaik, sungguh. Bahkan aku nyaris tidak bisa bertahan di sini. Sunni ingin mengatakan sesuatu, tapi Nevis memotongnya. Mengangkat tangannya, dia berkata tanpa ekspresi, salah satu dari kami tetap tinggal untuk menjaga kapal. Apakah dia dalam bahaya juga? Mordred menggelengkan kepalanya. Selama kapalnya tidak mendekati Twilight, dia akan baik-baik saja. Kitalah, para pengunjung alam cermin, yang berada dalam bahaya. Namun, ini juga satu-satunya tempat di mana kita dapat berbicara. Kecuali ada yang tentu saja ada di antara kalian yang bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku. Dia melirik mereka dan tersenyum. Tapi kurasa tidak ada di antara kalian yang seperti itu. Sunni mengertakkan gigi dan menggeram, suaranya penuh kebencian yang mengancam, kamu benar sekali. Jangan pernah memikirkannya. Mordred menghela nafas. Aku tidak punya banyak esensi yang tersisa, tapi cukup untuk mengundang satu orang lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara dering kaca, dan Evie tiba-tiba berdiri di dekat mereka, ekspresi bingung di wajahnya. Namun, Pangeran Ketiadaanlah yang terlihat sangat terkejut. Topeng keramahannya yang biasa dan menyenangkan pecah sesaat, memperlihatkan sedikit kebingungan yang tulus. Menatap perut Evie, Mordred terdiam beberapa saat, lalu berkata tidak percaya, Ascended Athena, kenapa kamu? Mendengar itu, Evie tersenyum manis. Hamil, baiklah, begini, Yang Mulia, ketika seorang pria dan seorang wanita sangat saling mencintai. Wajah Sunni berkedut. Mustahil. Apakah itu benar-benar terjadi? Budak Bayangan bab 1499 Pakaian Lama Pangeran. Saat Evie sedang memberikan Mordred, yang diam-diam mendengarkannya dengan ekspresi aneh di wajahnya yang biasanya tenang, pembicaraan tentang burung dan lebah, Sunni diam-diam melihat sekeliling. Alam cermin. Dia belum pernah mengetahui apa itu kemampuan terangkat Mordred, dan dia juga tidak begitu mengetahuinya sekarang. Namun sepertinya ada hubungannya dengan pembentukan ruang fisik di alam refleksi, atau setidaknya ruang yang mampu menampung benda fisik dan makhluk hidup. Jadi, dalam arti tertentu, Mordred membawa dalam dirinya dimensi Saku, mirip dengan memori tertinggi Evie. Itu adalah kemampuan utilitas murni. Namun masih banyak pertanyaan tentang jangkauan dan jangkauannya. Misalnya, bisakah refleksi apapun menjadi pintu masuk ke alam cermin ini? Tidak, dia menyebutnya alam cermin. Jadi mungkinkah alam seperti itu ada banyak? Berapa luas ruang yang bisa dia ciptakan? Apa batasannya? Padang rumput indah di dalam liontin Evie, misalnya, lebarnya sekitar 3 km. Selain itu, meskipun dia bisa mengirim orang dan makhluk ke dalam tanpa meminta izin, dia mudah untuk melarikan diri, yang harus dilakukan hanyalah mencapai tepi dunia kecil, dan menyerang batas-batas yang dilukisnya. Dengan kekuatan yang cukup, bahan dimensi Saku akan terlepas, dan liontinnya akan rusak. Bagaimana dengan alam cermin Mordred? Dia telah menunjukkan kemampuan untuk menarik orang ke dalam di luar keinginan mereka, bahkan dari jarak tertentu. Bagaimana seseorang bisa lepas dari terjebak dalam refleksi? Kekuatan apa yang dimiliki Mordred di dunia cermin yang tidak dimilikinya di luar? Lebih dari itu, dapatkah ia dihubungkan kedua refleksi sekaligus, berfungsi sebagai jembatan antara dua tempat fisik? Terlalu banyak pertanyaan. Tidak, aku salah memikirkannya. Pangeran Ketiadaan tidak mengatakan bahwa ini adalah perwujudan dari kemampuan Ascended miliknya. Dia mengatakan bahwa itu adalah perpanjangan dari itu. Bagaimana kemampuannya diperluas? Siapa yang memperpanjangnya? Dan kenapa ada monster yang berkeliaran di hamparannya?
Monster yang cukup berbahaya hingga membuat Mordred waspada? Siapa yang bisa menyerang dunia cermin Mordred? Ekspresi gelap muncul di wajah Sunny. Dia bisa memikirkan jawabannya, dan jawaban itu sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya, Mordred berdeham dan menyela Evie. Begitu. Itu, terimalah ucapan selamatku yang tulus. Kurasa, selamat. Tapi kita sudah menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Sebelum ada di antara mereka yang bisa mengatakan apapun, dunia di sekitar mereka bergetar. Sesaat kemudian, mereka menemukan diri mereka berada di tempat lain. Tempat yang jauh berbeda dari benteng yang runtuh. Sunny tegang. Ada hamparan luas dan suram di sekitar mereka. Langit kelabu tertutup awan badai. Permukaan di bawah kaki mereka diselimuti kabut putih. Seluruh ruangan diliputi oleh cahaya lembut. Dan di sana, jauh di atas, sebuah bola bercahaya bersinar seperti matahari, sinar pucatnya menembus selubung awan badai. Tampaknya simbol-simbol samar terukir di permukaan matahari, namun Sunny tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tempat ini, menyerupai laut jiwa. Memalingkan kepalanya sedikit, Sunny tersentak. Ada sosok tak bergerak yang berdiri berjajar di depannya. Untuk sesaat, dia bahkan mengira itu adalah bayangan diam. Tapi tidak, itu bukanlah bayangan. Mereka adalah manusia, berdiri di tengah kabut dengan ekspresi kosong dan mata hampa. Seorang pemuda tampan mengenakan pakaian bergaya dunia nyata. Seorang wanita dengan wajah lapuk, mengenakan pakaian sintetis murahan. Seorang lelaki tua bungkuk dengan setelan jas polos yang mirip dengan yang dikenakan pejabat pemerintah. Seorang prajurit berbahu lebar yang mengenakan baju zirah berwarna Clan Valor, yang tampak familiar. Seorang wanita muda berseragam tentara evakuasi, dan beberapa lainnya. Ada beberapa makhluk mimpi buruk di antara mereka, masing-masing lebih menjijikkan dari yang sebelumnya. Itu adalah tubuh Mordred. Menyadari tatapan Sunny yang terkejut, Pangeran Ketiadaan menyeringai. Meneliti lemari pakaianku, kuharap kamu tidak keberatan. Sunny mengertakkan gigi dan menatap teman-temannya, yang semuanya menatap tubuh berlubang itu dengan ekspresi jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Mordred terkekeh. Wah! Jangan lihat aku seperti monster. Lagi pula, orang-orang ini tidak menggunakan tubuh mereka dengan baik. Seperti yang ini, dia menepuk pundak pemuda tampan itu. Saya mengambil tubuhnya saat dia tergantung di jerat. Orang itu hanya punya beberapa jam tersisa untuk hidup. Tubuhnya penuh dengan racun dari kerja keras bertahun-tahun di pabrik bawah tanah. Yang ini ternyata sangat sehat. Tapi dia telah menyedot kredit yang dimaksudkan untuk tindakan keamanan dan memalsukan hasil inspeksi agar pabrik tetap berjalan. Baiklah, yang di sebelahnya adalah punggawa Clan Valor. Cukup berkata, Mordred menggelengkan kepalanya. Aku juga punya standar, loh. Kemudian, memperhatikan tatapan Sunny yang tidak yakin, dan mungkin teringat saat dia mencoba mencuri tubuh Sunny sendiri tanpa alasan apapun. Selain demi kenyamanan, dia menambahkan dengan senyuman anggun, jika itu cocok untukku. Bagaimanapun, kita harus aman di sini. Ruang ini adalah milikku dan milikku sendiri. Sunny menarik napas dalam-dalam, lalu melihat sekeliling. Akhirnya, dia menunjukkan tanda ketertarikan. Apakah ini? Kamu laut jiwa? Mordred mengambil beberapa langkah ke depan, kakinya tenggelam dalam kabut yang berputar-putar, dan berhenti di bawah sinar matahari pucat. Secara teknis, ini adalah cerminan laut jiwaku. Ini adalah perwujudan sebenarnya dari kemampuan ascendedku. Sunny terdiam beberapa saat.
Tiba-tiba, dia teringat hari di mana Nigma telah mencapai kekuatan aslinya sebagai teror, membuka kemampuan kutukan mimpi. Aku ingin tahu, kemampuan ascended miliknya ini. Mungkinkah ini disebut domain cermin yang lebih rendah? Tapi kemudian, dia mengerutkan kening. Tunggu. Jika ini adalah alam cerminmu, lalu apa pantulan dari benteng terapung itu? Mordred tersenyum diam-diam. Apalagi, itu adalah perwujudan dari kemampuan yang sama, hanya saja bukan milikku. Kekuatanku tidak cukup besar untuk mencakup seluruh kota, apalagi sekitarnya. Aku hanya menyelinap ke sana seperti pencuri. Penguasa sebenarnya dari tempat itu. Dia terdiam sesaat dan kemudian menambahkan dengan nada tidak senang, dia orang yang agak tidak menyenangkan. Menurutku dia dikenal sebagai pencuri jiwa. Budak bayangan bab 1500 perangkap sempurna. Apa? Semua anggota kelompok menatap Mordred, ekspresi mereka muram. Menyadari reaksi mereka, dia tersenyum. Saya agak terkejut mengetahui identitas 6 tulah ini, tapi tampaknya Anda sudah familiar dengan mereka. Bagus. Saya tidak perlu menjelaskannya. Pada saat itu, Jet, yang selama ini diam, akhirnya berbicara, pencuri jiwa ada di sini, di Twilight. Mordred terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menghela nafas. Ya, aku sudah bermain petak umpet dengannya selama, Tuhan, aku bahkan tidak tahu berapa lama. Waktu adalah konsep yang lucu di sini di Twilight, sungguh. Dan biar ku beritahu, tidak ada yang lebih buruk perusahaan daripada versi Nigma Kritur yang gila dari dirimu sendiri. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan tanpa basa-basi, dia juga bukan satu-satunya. Sang Dreadlord juga ada di sini. Sunni tersentak, merasakan reaksi mendalam terhadap kata-kata itu. Kutukan, tiba-tiba, dia merasa rentan dan terekspos, dikelilingi oleh bahaya yang mengerikan. Tak satu pun dari mereka merasa aman saat mendekati Twilight, tapi tetap saja. Rasa takut murni yang dia rasakan saat menyebut nama penguasa Verge hampir terlihat jelas. Bukan karena Sunni takut pada Dreadlord, dia tahu bahwa kelompok itu pada akhirnya harus bentrok dengan pemimpin wabah. Tapi menghadapinya sudah terlalu tak terduga, terlalu tiba-tiba. Apa yang terjadi? Twilight seharusnya menjadi perhentian terakhir mereka sebelum pertarungan terakhir, bukan pertarungan terakhir itu sendiri. Bagaimana Tiran Verge bisa berada di sini? Dalam jangkauannya, bagaimana mereka bisa berada dalam genggamannya? Nevis mencengkeram gagang pedangnya, jelas memikirkan hal yang sama. Mordred, sementara itu, menggelengkan kepalanya. Oh, maafkan aku. Seharusnya aku menyebutkannya terlebih dahulu bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang Dreadlord. Dia tidak bisa menyakiti kita. Faktanya, pencuri jiwa juga tidak bisa menyakiti kita, kecuali kita memasuki wilayahnya. Mereka sama terjebaknya denganku, dan temanmu, Nightingale, juga terjebak. Sunni menghela nafas frustasi. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi, sialan? Mordred meliriknya dengan geli. Wah, tentu saja. Aku baru saja melakukannya. Tapi aku sudah menunggu momen ini begitu lama. Sayang sekali jika tidak menikmatinya. Dia memandang mereka masing-masing dengan senyum ramah, lalu mengangkat bahu. Di mana saya harus memulai? Pertama. Seperti yang mungkin telah Anda sadari, terjadi pertempuran mengerikan di sini, di Twilight, bertahun-tahun yang lalu. Kekuatan kekotoran batin, begitulah sebutannya, kan? Ingin menghancurkan kota, sementara para pejuang Twilight secara alami ingin mencegah hal itu terjadi. Dia menghela nafas secara teatrikal. Sedihnya, mereka gagal. Menderita kerugian yang sangat besar, para kekejian menerobos penghalang luar, dan menembus tembok kota.
Dari apa yang aku kumpulkan, itu mungkin terjadi karena legiun yang tercemar dipimpin oleh Dreadlord, dan juga milikku yang rusak sendiri. Ingat, semua yang saya tahu dia mati saat menjelajahi versi cermin Twilight. Saya belum berbicara dengan siapapun sejak memasuki Nigma, jadi, informasi saya mungkin salah atau tidak lengkap. Mordred terdiam beberapa saat. Bagaimanapun juga, dari kelihatannya, tembok-temboknya telah dibobol, dan sang Dreadlord memasuki kota bersama para makhluk mimpi buruk yang tersisa. Jalan-jalan di Twilight adalah sebuah medan perang. Tak terhitung banyaknya manusia yang mati-matian berjuang melawan kekejian dan tuan mereka yang mengerikan, sementara beberapa tampaknya berubah menjadi kekejian. Ini benar-benar kekacauan. Ada yang aneh dengan perkataannya. Nevis memiringkan kepalanya sedikit. Apakah itu medan perang? Bukankah itu medan perang? Pangeran Ketiadaan mengangguk dengan senyuman gelap. Memang benar. Di tengah-tengah pertempuran besar ini, kamu tahu, seseorang mengaktifkan susunan sihir kota. Sihir yang sangat kuat telah terbangun, pengaruhnya menelan seluruh Twilight. Sunni mengerang dalam hati. Windflower memang memberitahuku tentang hal itu, bukan? Bahwa susunan pertahanan Twilight mirip dengan pesona luas Pulau Aletheia. Keduanya bahkan menggunakan pecahan muara sebagai intinya. Dia menghela nafas. Jangan bilang padaku, apakah hari yang sama terus terulang di Twilight? Mordred memberinya tatapan aneh. Apa? Tidak. Apa yang memberimu ide aneh? Itu akan sangat aneh. Hah, Sunni balas menatapnya, bingung. Lalu apa yang dilakukan aktivasi susunan pertahanan? Pangeran Ketiadaan terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Yah, sederhananya, waktu terhenti. Para anggota kelompok itu menatapnya dengan tidak percaya. Membeku, waktu. Suara Evie terdengar agak jengkel, seolah-olah dia bosan dengan waktu yang berperilaku salah di sini, di sungai besar. Dan siapa yang bisa menyalahkannya? Sunni juga merasakan hal yang sama. Mendengar nadanya, Mordred tersenyum. Ah, sepertinya kamu telah mengalami lebih dari cukup keanehan di sini, di makam Ariel. Tapi, menjawab pertanyaanmu, ya, itu membekukan waktu. Saat susunan pertahanan diaktifkan, waktu di dalam Twilight benar-benar berhenti. Dan jadi, pertempuran yang terjadi di jalan-jalannya juga berhenti. Dia menggelengkan kepalanya. Warga dan pejuang Twilight berdiri di sana seperti patung, membeku dalam pose yang aneh. Makhluk mimpi buruk juga sama. Bahkan Dreadlord, terlepas dari semua kekuatan dan otoritasnya, terjebak dalam perangkap. Sekarang, dia lebih dari sebuah monumen kepada penguasa Verge, bukan pada tiran sungguhan. Wajah Mordred menjadi muram. Tentu saja, tidak satupun dari mereka yang benar-benar mati. Hanya, terjebak di antara dua momen, selamanya. Jika suatu hari susunan pertahanan dinonaktifkan, pertarungan akan dilanjutkan, dan Dreadlord akan bangkit. Jangan mengira kamu bisa membunuhnya sementara dia juga rentan, saat kamu masuk ke dalam Twilight, waktu juga akan berhenti untukmu, bahkan benda mati pun akan membeku seiring waktu. Dia terkekeh, jika sedikit putus asa. Mengapa orang-orang Twilight mengaktifkan barisan sebelum mengevakuasi kota? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah mantra itu mempermainkanku dengan kejam. Dan Nightingale, Sunni masih belum pulih dari kabar bahwa Dreadlord, seseorang yang seharusnya menjadi musuh utama mereka di Nigma ini, ternyata sudah dikeluarkan dari papan oleh seseorang. Dia tidak perlu menebak identitas seseorang itu, kok. Siapa yang bisa memanipulasi peristiwa pengepungan Twilight? Pastilah pangeran gila, dirinya sendiri, yang telah menikam tuannya dari belakang. Dan saat Sunni terguncang oleh berita itu,
Arti kata-kata terakhir yang diucapkan Mordred akhirnya terlintas di benaknya. Matanya menyipit. Tunggu, Nevis adalah orang pertama yang berbicara. Apa maksudmu? Apa yang dilakukan mantra itu? Mordred memandang mereka dengan ekspresi gelap. Bukankah sudah jelas? Peran yang ditugaskan padaku dan Nightingale adalah pejuang Twilight. Oleh karena itu, saat kita memasuki mimpi buruk, kita sudah terjebak dalam waktu beku. Terjebak dalam jebakan yang tidak bisa dihindari. Dia terkekeh kecut. Tubuh fisikku juga ada di sana, berdiri seperti patung di tengah pertempuran yang membekukan. Begitu juga dengan tubuh Nightingale. Hanya saja bayanganku telah lolos ke alam cermin, tapi baginya, tidak ada satu momen pun yang berlalu sejak dimulainya mimpi buruk. Dia bahkan tidak tahu nasib apa yang menimpanya. Pangeran Ketiadaan menggelengkan kepalanya karena kesal. Oh, dan ada makhluk lain di Twilight yang berada dalam situasi serupa denganku. Pencuri jiwa, monster itu. Meskipun wilayahku berukuran sederhana, wilayahnya mencakup semua pantulan di kota. Aku tidak tahu di mana tubuh fisiknya berada. Tersembunyi, tapi bayangannya berkeliaran di cermin Twilight. Dan itu cukup mengerikan hingga membuatku ketakutan. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Nah, saya rasa saya sudah menjelaskan bagian pentingnya. Saya yakin Anda memiliki pertanyaan. Nevis menatapnya lama, lalu mengangguk. Saya punya pertanyaan. Jika saya memahaminya dengan benar, apakah Anda mencoba mengatakannya? Percikan putih menyala di matanya. Bahwa ada pasukan prajurit kebangkitan, ribuan dari mereka, di dalam Twilight. Semua menunggu barisan pertahanan dinonaktifkan. Sehingga mereka dapat melanjutkan pertempuran melawan kekotoran batin. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.